Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ika Purnamasari. Saya mahasiswa RPL 2 Stikesmi Kota Sukabumi dengan NIM C1AB 23150. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek keperawatan keluarga, komunitas, dan gerontik tentang pengkajian keluarga. Pengkajian keluarga ini tentunya tentang pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada keluarga yang keluarganya mengalami atau menderita penyakit tertentu. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Boleh duduk Pak? Mangga Bu, silakan. Bapak, perkenalkan saya Suci Ika Purnamasari. Saya mahasiswa RPL di Stikesmi Kota Sukabumi, prodi sarjana keperawatan ya. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik keperawatan keluarga, komunitas, dan gerontik. Ya. Kali ini saya akan melakukan pengkajian keluarga. Sebelumnya saya boleh tahu dulu nama Bapak siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Bapak, saya minta waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Baik Bapak. Untuk tempatnya di sini saja atau mau di mana? Di sini Bu. Sini saja ya Pak ya. Di sini. Nah, topik yang akan saya bahas, saya kali ini akan melakukan pendidikan kesehatan ya, melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit yang sedang diderita oleh keluarga Bapak. Dengan saya lihat di data di puskesmas di keluarga ini ada yang sedang mengidap atau sedang pengobatan TB paru. Nah, siapa itu Bapak yang sedang pengobatan TB paru? Kebetulan itu ibu saya. Oh, ibu Bapak. Nah, itu gimana? Baru berapa minggu atau berapa bulan pengobatannya? Baru seminggu ini Bu. Oh, baru seminggu minum obatnya. Nah, itu awalnya gimana Pak? Itu gejalanya ya, Awal mulanya gimana? awal mulanya ya pusing. Ada sesak nggak Pak? Ada sesak juga. Ya, sesak. Batuk lama? Ya, batuk. Batuknya berapa? Sebulan, 2 bulan Pak? Lama ya, 1 bulanan lebih lah. 1 bulan lebih, belum nggak sembuh udah berobat dimanapun. Kemana-mana minum obat ini itu udah diminum, tapi tetap aja hasilnya nggak ada ini. Nah, sampai terdeteksi TB paru itu di mana? Saya coba untuk menyuruh ibu berobat ke rumah sakit. Saya ingin pengecekan, entah itu ronsen, cek dahak, semuanya. Ternyata hasilnya iya, saya lihat hasil ronsen positif TB. Nah, karena di keluarga Bapak ada yang sedang menderita TB paru. Nah, hal ini saya akan menjelaskan tentang TB paru itu sendiri ya. Nah, di sini bisa dibaca ya Pak ya. TB paru itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis yang menyerangnya organ paru-paru. Walaupun pada akhirnya tidak semua yang terserang hanya paru-paru saja, bisa ke yang lain, tapi yang lebih itunya ke paru-parunya. Kenapa sih saya mau menjelaskan tentang TB paru ini ke Bapak dan keluarga? Karena saya akan agar Bapak dan keluarga tahu gimana penanggulangannya, gimana perawatannya ibu nanti di rumah, dan juga gimana ke Bapak dan keluarga yang lain yang serumah sama ibu. Nah, tadi kan sebutkan ya, penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kondisi ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Jadi kalau misalnya sudah jelas menderita TB paru, tapi misalkan tidak diobati atau pengobatannya kan minimalnya itu 6 bulan ya, pengobatan TB paru itu. Nah, misalkan kan harus 6 bulan tuh setiap hari, setiap subuh minum obat itu. Kalau misalnya
malas minum obat 2 hari nggak minum, nanti hari berikutnya minum, ya itu juga nggak bagus gitu. Pasti ada aja itunya, efeknya nanti apa misalkan bisa ke batuknya yang susah sembuh atau susah sembuh, atau mungkin juga bisa menyerang ke hatinya, ke livernya gitu. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis itu dapat menginfeksi organ tubuh lain seperti misalkan ginjal. Kelenjar getah bening kan suka ada juga ya yang di sini ada benjolan. Memang belum tentu itu TBC, tapi tidak jarang juga yang ketika diperiksakan si benjolannya di sini itu ternyata pas dicek ada kuman Mycobacterium tuberculosis itu. Atau bisa juga keseraput otak tulang atau dan sendi, misalkan. Nah, ketika si tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lainnya, maka kondisi ini disebut dengan TB ekstraparu. Jadi kalau misalnya kan ada yang suka ke tulang, bahkan ada yang sampai ke ginjal ya, jadi susah keluar air kencing gitu, atau misalkan ada juga yang ke selaput radang otak, misalkan jadi seperti meningitis ya, yang nggak bisa, ekstremitasnya terganggu sekali. Nah, itu udah disebutnya TB ekstraparu. Nah, si infeksi penyakit TB ini mulai meningkat pada tahun 1985 karena munculnya si HIV. Nah, sebenarnya si TB itu sangat berkaitan dengan HIV, tapi belum tentu juga yang TB itu HIV. Tapi yang HIV biasanya sudah pasti TB. Nah, saya mau menjelaskan juga tentang TB, jenis TB. Jenis TBC ini yang pertama TBC laten. Ketika penderitanya memiliki kuman di tubuh tetapi sistem imun berhasil mencegahnya supaya tidak menyebar. Penderitanya pun tidak memiliki gejala apapun dan tidak menular. Nah, ada si TB itu yang si orangnya tuh nggak ada gejala apa-apa, tapi ternyata pas dicek ada TB-nya, ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang TB aktif. Nah, yang kalau TB aktif biasanya si kumannya berkembang biak dan membuatnya menimbulkan gejala, misalkan batuk, sesek, atau mual-mual muntah gitu. Nah, gejala TBC yang paling umum itu yaitu tadi batuk lebih dari 3 minggu kan. Tadi orang tua bapak kan batuknya sebulan lebih. Kemudian ada juga yang batuk darah atau dahak. Kemarin ibu batuknya darah atau dahak, Pak? Dahak, batuk Banyak. dahak. Ada juga yang sakit dada, sakit dadanya, tapi bukan jantung gitu. Ada juga yang udah lelah, udah lemes gitu. Demam, kadang panas dingin, keringat malam, misalkan malam-malam gitu, tengah malam. Padahal si ibu tuh nggak merasa gerah gitu, tapi tiba-tiba keringatnya banyak, bercucuran gitu. Terus ada juga kehilangan nafsu makan. Gimana kemarin nafsu makannya? Makannya kurang Ya, terus biasanya ada mual, muntah, hilang nafsu makannya. Terus juga ada penurunan berat badan. Nah, kemarin ibu ada penurunan berat badan. Ada sedikit merawat Ya. Jadi itu sudah jelas sekali berarti ya gejalanya mengarah ke sana. Nah, penyebab TBC itu apa aja sih? Nah, penyebab TBC itu yang pertama kemungkinan ada diabetes. Nah, kemudian juga ada penyakit ginjal stadium akhir, misalkan orang yang rutin cuci darah. Kadang-kadang orang yang rutin cuci darah itu ketika di ronsen dada ternyata ada kuman TB-nya. Penderita kanker, nah kanker juga sangat rentan sekali ya. Yang kedua malnutrisi itu kurang gizi lah istilahnya, kurang gizi. Itu kan karena gizi yang ada di dalamnya sangat-sangat kurang, otomatis si penyakit pun gampang untuk masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kebiasaan merokok itu bisa. Nah, mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu yang lama juga bisa itu menyebabkan TB. Lalu menghidap HIV itu sudah jelas, kalau HIV biasanya sangat rentan sekali untuk menderita TBC. Nah, obat-obatan yang menekan sistem kekebalan juga dapat membuat orang berisiko kena penyakit TB. Misalkan obat-obat yang mencegah penolakan transplantasi organ. Yang terakhir, berpergian ke daerah yang TBC-nya, riwayat TBC-nya banyak, kayak itu juga sangat bisa sekali untuk
Nah, cara penularan TBC itu gampang sekali ya. Biasanya melalui hidung dan mulut yang menghirup udara dengan kandungan bakteri penyebab tuberkulosis. Bisa juga ketika sistem imun menurun ya. sedang menurun, atau bisa juga sistem imunnya sedang tidak bisa melakukan perlawanan kepada bakteri itu. Pengobatan TBC itu obatnya kalau dulu sekali itu obatnya dipisah, isoniazid, rifampicin, ethambutol, pirazanamid dan pirazanamid 4. Nah kalau sekarang karena sedang ada gebrakan untuk mengeliminasi TB 2030. Nah sebenarnya sih dari sebelumnya juga udah ada sih gitu ya programnya. Dan sekarang si 4 obat ini disatukan dalam 1 tablet. Cuman nanti dosisnya dihitung dari berat badan ibu. Nah si TBC ini tuh sebenarnya bukan cuma TBC positif, dahak positif aja, ada juga yang TBC multi drug resistant. Itu yang multi drug resistant itu biasanya udah kebal dari obat-obat yang tadi saya sebutkan. Nah kalau udah kebal dari obat-obat yang saya sebutkan, itu pengobatannya lebih lama lagi, bisa sampai 2 tahun. Dan obat-obatnya juga lebih banyak lagi. Ini bisa dibaca ya Pak ya di sini ya, obatnya banyak sekali. Evo, Moxi, Gati, Amikasin, banyak ya. Nah, gimana sih cara mencegah TB itu? Yang pertama, makan teratur. Lalu menjaga pola tidur dan juga berhenti merokok. Bapak ngerokok? Bu. Nah, sebaiknya Bapak dikurangi atau bahkan stop merokok. Apalagi kalau di rumah ibu udah TB, masa Bapak nambah-nambah penyakit lagi gitu kan. Nah, jika sudah terinfeksi, selain menjalani pengobatan juga harus menjalani pola hidup yang sehat. Kalau misalkan ibu tidak ada penyakit yang lainnya, tidak ada pantangan buat makannya gitu, apa aja, telur, ikan, daging, tahu, tempe, itu wajib banget. Protein itu wajib. Nah, terakhir jangan lupa untuk selalu medical check up untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit termasuk TBC. Nah tadi kan saya nyimak katanya ibu itu dahaknya positif. Alangkah lebih baiknya jika kamar ibu tersendiri kan, jangan sekamar sama siapa, jangan selama pengobatan jangan dulu bersatu lah sama keluarga yang lain. Juga di kamarnya ada sebaiknya ya kalau bisa gitu ada ventilasi, ada matahari yang masuk. Nah makannya dijaga, terus isi alat-alat makan juga, alat makan, alat minum sebaiknya tersendiri gitu, jangan bersatu dulu sama yang lain. Dan kalau bisa selama masih kan masih masih positif ya, untuk beberapa bulan ini pasti masih positif, kadang-kadang sampai 2 bulan ini positif. Kalau bisa memakai masker ibunya di rumah gitu. Kalau misalnya mau berinteraksi pakai masker. Nah pagi-pagi kalau lagi ada matahari berjemur gitu. Pokoknya terapkan pola hidup yang sehat buat ibu terutama, keluarga yang lain juga sama gitu, harus begitu. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan banyak ya Pak ya. Nah saya mau tanya, kalau gejala TBC itu apa aja sih? Gejala TBC itu menggigil, demam, keringat dingin, Keringat malam, terus nafsu makan berkurang, badan torot gitu Bu ya, badan torot, terus sesak gitu Bu, sakit dada, jadi dada gitu. Nah kalau itu kan tadi karena ada gejalanya ya. Kalau penyebab TB bisa dari apa aja tadi saya yang udah saya utarakan. Penyebab TB ya tentunya mungkin dari rokok bisa itu ya, terus minum-minuman alkohol, nah itu dan banyak ya, dan terutama bisa tertular dari orang yang berpenyakit TB juga gitu, kayak ibu gitu, bisa rentan sekali keluarga untuk tertular gitu. Makanya harus menjaga pola makan, pola tidur, dan juga menjaga mengisolasi diri dulu di rumah gitu. Misalkan bukan berarti harus dijauhin gitu, maksudnya pemakaian APD, masker gitu.
dijemur kayak gitulah. Nah, Bapak udah mengerti apa tentang TBC sebagian. Nah, untuk kedepannya ya Pak ya, saya dan rekan-rekan akan melihat kamar tidur ibu. Mungkin kalau sekarang kayaknya udah terlalu sore ya. Takutnya nanti Bapak juga terganggu mau ke masjid mau gimana gitu ya. Bahkan nah, untuk mungkin 2 hari ke depan saya akan kembali lagi ke sini Pak untuk melihat kamar ibu terventilasi dengan baik atau tidak, terus pola hidup dan pola makan ibu juga saya mau tanya-tanya lagi gitu ya. Bisa Bapak nanti 2 hari ke depan sekitar jam 4 sore lagi? Mudah-mudahan insya Allah bisa. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ada yang mau saya tanyain Bu, boleh? Oh iya boleh. Kalau ciri-ciri sembuh total dari timbuk tuh Bu, gimana Bu? Dilihat dari apa ya Bu? Nah kan gini ya, kalau misalnya 6 bulan, kan pengobatan minimal 6 bulan. Sekarang kan baru 1 minggu. Biasanya itu di puskesmas, kan ngambil obatnya 2 minggu sekali ya di puskesmas. Biasanya nanti 2 bulan periksa dahak lagi, ntar 5 bulan setengah periksa dahak lagi. Dan ketika 5 bulan setengah itu, selain periksa dahak juga biasanya dianjurkan untuk ke rumah sakit ya, ke polidot, poli TBC. Itu tuh untuk di ronsen dan nanti dievaluasi di polidot. Ini tuh sudah tuntas, sudah bersih paru-parunya. Ya kalau misalnya cek lagi gitu ya. Cek lagi. Nanti kalau 5 bulan setengah ternyata sudah dahaknya sudah negatif. Toraksnya agak torak tuh ronsen dada ya, ronsen dadanya juga sudah tidak ada kan kalau yang tinggi itu si ronsen itu kayak ada asap-asapnya gitulah gitu. Kalau itunya udah minimal atau misalkan bahkan sudah hampir hilang, nah itu juga biasanya dievaluasi lagi sama dokter di poli TBC atau dokter paru. Nanti pengobatannya stop di 6 bulan atau misalkan ini ternyata masih ada ini asap-asapnya nih, atau masih ada yang juga sampai yang udah aktif itu juga masih ada. Nah itu biasanya dilanjutkan ke bulan ke-8 atau ke-9. Jadi nanti dievaluasi lagi sih Pak, nanti di puskesmas atau di rumah sakit terdekat itu Pak. Pokoknya titip jaga makanan ibu. Kalau ibu kan kebetulan saya cek datanya tidak ada penyakit lain, nah, sebaiknya di makanannya bebas aja gitu, nggak ada ya, kecuali pedas sama asam lah ya. Pokoknya nutrisi harus terpenuhi, insya Allah ibu bisa sembuh. Ya baik ya Pak ya. Nanti 2 hari lagi saya kesini lagi ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Demikian ujian praktek perawatan keluarga komunitas dan gerontik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.